Itu harusnya dikeler tuh. Maksudnya yang ditangkap tuh, kamu duitnya kemana aja? Ke sini Pak. Yang di atasnya tanya, kemana Pak? Ke sini Pak. Sampai betul-betul mentok. Kalau memang ini sampai ke level menteri, tangkap menterinya, adili. Dia itu berdiri di tumpukan darah dan air matanya penderitaan korban judol. Karena itu 600 triliun. 600 triliun. Nilai transaksinya. Nilai transaksinya. Ya, kalau berhasil diambil, itu cukup untuk makan siang gratis. 600 triliun. Atau bayar hutang jatuh tempo. Kalau yang disponsori calon dari kepala daerahnya, pasti ada utang budi lah. Ya, utang budi pekerti, bukan utang budi yang lain. Utang budi mulai berani. Terbawa arus. Nggak utang budi pekerti. Udah terbawa arus. Hati-hati. Kalau mau meruntuhkan negara Dengan judi online? dengan judi online. Karena sistemnya dari Cina. Sistemnya dari Sistem Cina? judi online itu kan ada servernya, ya kan? Servernya cuma beberapa. Servernya nggak banyak. Lihat situsnya ribuan. Servernya paling cuma 6 sampai 10, di bawah 10. Lalu semua sistem akan mengacu ke server itu yang ngasih. Dan itu di Cina bisa dikendalikan karena mereka tegas. Nah itu makanya habisi para penjahat itu. Kok bisa ya nih ya? Enggak masuk akal negara ini. Masa begini kejadiannya? Waduh, ya Allah. Kenapa, Kak? Kusut banget. Ini loh, Di. Ada aparat yang mestinya dia ini memblokir situs judi online, kok malah dia yang mempelopori. Gimana ini ya? Aduh, nggak masuk akal betul ini. Kayaknya judul online itu kayak mantan deh, Kak. Hah, gimana? Kamu jangan bicara mantan. Mantan kamu sudah punya istri. Bicara mantan. Judi online itu bisa kasih kita harapan. Tapi ujung-ujungnya nyakitin, Kak. Tak bilangin istrimu loh. Ampun. Tak bilangin. Ampun, tak bakar sate aja. Baru aja nikah kok sudah bicara mantan-mantan. Memang Di, judi itu kayak kopi. Kalau kurang manis tambah gula. Tapi kalau judi itu kalau kurang duit tambah utang. Itu loh. Tapi nggak apa-apa, Cak. Gimana? Biar bisa menikmati gimana cara diburu hutang. Oh gitu. Iya. Sekali-kali hidup begitu, Cak. Oh gitu. Kayaknya kamu pengalaman. Kan hutang kita imam. Itu kamu kasbon namanya. Potong gaji kan? Potong gaji. Cak. Potong gaji. Potong gaji. Bulan pertama sudah? Sudah. Oh, ya sudah. Kemarin. Yang penting tertib. Insya Dan Allah jangan utang lagi. Nanti kalau kurang nambah, Cak. Itu mirip-mirip judi online juga. Tapi kan nggak berbunga toh. Oh enggak, kalau sama karyawan masa berbunga. Betul. Kalau perlu saya kasih potongan. Cuma nanti saya ngambil 1, 2, 3 tak jual lagi, Cak. Iya. Kamu memang kreatif kamu jadi. Udah dibakar aja dulu satenya, bentar lagi mau ada tamu kayaknya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, pada saya. Saya tanda tangan. Alhamdulillah. Itu juta. Di, serius di. Saya, Cak. Alhamdulillah. Junang saya, Cak. Saya alhamdulillah. Kita tunggu situ. Iya, saya muter-muter. Mau nggak ketemu ya? Muter-muter. Saya keluar negeri yang reng betul. Keluar negeri. Keluar negeri. Naik apa? Ya pesawat, yang pesawat. jalan kaki. Ya kalau jalan kaki nanti 2029 pas pemilu berikutnya nyampe. Enggak, begini. Saya ingat toh waktu orang Madura itu naik pesawat pertama kali kan. Dia ini merasa banyak dosanya. Ya kan? Dia pergi umroh. Ya kan? Begitu pesawatnya landing di Jeddah, gitu kan? Orang semuanya sudah berdiri, penumpang itu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa itu? Dia sendiri yang nggak bisa berdiri. Gitu loh. Dia sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa dosa saya ini? Saya kok nggak bisa berdiri? Datanglah pramugari kan. Bapak kenapa kok dari tadi kelihatannya gelisah, sedih? Itu maaf Pak, saya ini mungkin banyak dosa, saya nggak bisa berdiri ini, katanya itu.
Coba Bapak berdiri. Loh, sabuknya Bapak belum dilepas. Masih terjerat oleh itu. Iya. Nah itu yang model-model kalau datang ke kloset jongkok itu dia jongkok di atas lagi gitu, nggak mau duduk dia. Tapi ngomong-ngomong di luar negeri gimana ceritanya? Ah ini kebetulan kan saya ke Inggris ini, Cak Imam. Ya kangen juga Sebentar. Inggris itu yang menjajah kita loh. Kamu kok ke situ itu kenapa? Enggak, yang menjajah kita Belanda. Oh Belanda. Iya. Maklum tukang sate. Inggris menjajah juga. Salah dikit udah apa-apa. Nggak apa-apa, salah berkali-kali nggak apa-apa dasar tukang sate toh. Iya. Tapi kan mau jadi ketua Kadin kan. Nah, itu dia. Nunggu. Iya, jadi yang menarik itu ketika saya di Inggris itu, saya muter-muter tuh di Inggris ke Irlandia, ke Skotlandia, wah semualah, hampir semua Inggris. Nah, yang menarik itu soal judi online nih. Saya mau buka omongan nih, mumpung lagi pas sampai sini ternyata judi online lagi meledak nih. Itu yang ingin saya tanyakan nunggu kamu itu. Nah, di Inggris itu judi online itu juga menjadi permasalahan. Karena ternyata pemerintah Inggris hari ini itu mengatakan ekonomi Inggris itu terpuruk, salah satu penyebabnya adalah judi online. Coba tuh. Itu. Ekonomi Inggris itu turun gara-gara judi online. 26 triliun per tahun perputaran uang ekonominya turun. Upah pekerja yang seharusnya teralokasikan dari judi online ini 53 triliun terpakai ke sana. Oh gitu. Dan mereka ini kan nggak bayar pajak. Penghasilan negara sekelangkong nih. Penghasilan negara jadi berkurang. Sama seperti Indonesia nih. Omsetnya judi online itu di Indonesia kan ratusan triliun. Kan nggak ada pajaknya itu, nggak mungkin dong bayar pajak. Di Inggris juga nggak ada pajaknya. Sama. Persoalannya sama. Jadi memang hari ini kalau mau meruntuhkan negara dengan judi online, itu kan banyak tuh orang dibunuh ibunya gara-gara judi online, membunuh ibunya gara-gara judi online. Ada yang bunuh suaminya. Suaminya dibakar. Ada yang istrinya juga ngebakar suaminya ngebakar istrinya, macam-macam. Ada yang oknum polisi di Blitar Pak, itu minum racun tikus. Gara-gara judi online itu. Jadi kompleks nih. Oh gitu. Tapi kalau yang tidak online gimana? Ya sama aja, cuma kalau tidak online ini kan dia itu terbatas. Eksklusif. Kalau judi online ini kan no boundaries. Siapa aja bisa mengakses. Gak pakai batas. Ya, dia masuk ke handphone siapapun bisa main. Makanya korbannya itu ada polisi, ada tentara. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Saya itu gelisah baca koran. Nah, saya kebetulan punya teman yang mumpuni dalam persoalan judi online digital nih. Menarik ini. Nah, namanya Mas Alphonse. Kita panggil Mas. Hai. Ini dia nih. Ini teman saya nih. Ya, Pak. Saya Cak Imam, pemilik warung sate ini. Iya, saya dengar satenya enak sini. Oh ya, silakan duduk Pak, silakan duduk. Itu. Aku panggil Bapak, mau panggil Koko? Alphonse. Panggil Koko ya? Ya. Nah, beliau ini adalah pemerhati judi online. Sejak bertahun-tahun lalu karena dia sudah resah dengan adanya judi online tuh. Ya kan, Mas? Coba Mas Alphonse. Saya penasaran tuh sekali ingin dengar ceritanya tuh gimana tuh. Judi online itu Mas Alphonse. Soalnya ada pejabat, ada berapa? 10 ya? Yang ditangkap 16 yang ditangkap itu, iya. Dan itu pejabat loh. Itu sebenarnya ini merupakan dampak negatif dari dampak positif. Jadi 0. Oh iya 0. Dampak positifnya adalah digitalisasi yang berhasil. Jadi Indonesia merupakan pengakses internet nomor 4 di dunia. Sesudah India, Cina, Amerika, Indonesia. Nah, kita menikmati nih digitalisasi, banyak ada dompet digital, ada internet banking. Nah, tapi kita kan nggak bisa dapat manisnya doang. Kalau kita menikah, ya nggak bisa dapat enaknya aja, nggak enaknya juga mesti biayain tiap hari di rumah, ada yang ngedumel. Nah, jadi judi online ini adalah bagian yang buruk daripada digitalisasi. Tadi itu. Nah, celakanya begini, digitalisasi itu memberikan peluang yang seimbang bagi semua orang untuk mengakses distribusi. Dulu kita ingat media yang paling berkuasa di Indonesia itu grupnya Kompas Gramedia. Karena mereka punya jalur distribusi. Media lain mau coba lawan susah. Kenapa? Karena nggak punya jalur distribusinya. Tapi sejak adanya internet, media digital yang berkembang. Kenapa? Mereka nggak perlu punya jalur distribusi, tapi memanfaatkan internet, mereka bisa melawan media yang punya jalur distribusi. Begitu pula judi online.
Nah celakanya judi online dengan judi biasa. Judi biasa kan bisa dilokalisir, yang mengakses terbatas. Kalau judi online, masyarakat menengah bawah yang diincar itu yang pusing. Karena gini, di masyarakat kita itu kan ketika bicara judi itu kan persoalannya sudah lama memang Mas Islam. Iya kan? Ya. Orang budaya kita tuh kan mengenal namanya molimo. Ya judi kan? lah, judi. Ya kan? Bukan judi online, judi. Sabung ayam. Oh iya kan, sabung segala macam kan mengenal itu. Artinya itu di masyarakat. Ya, itu kita hati nurani kita bilang itu haram lah. Seperti itu. Tapi kan apa ya, ada toleransinya gitu loh. Ya, kalau bola, MU lawan siapa? Seperti itu kan misalnya gitu. Yang kalah bayarin makan-makan. Betul. Nah, judi online itu berarti mengakar sampai ke bawah kalau pakai digitalisasi begitu itu Pak Alfon. Ya, justru internet ini memberikan akses yang luar biasa dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kasihan, dan mereka literasi digital dan literasi finansialnya itu rendah sekali. Jadi mudah sekali dikelabui. Padahal kalau literasi digitalnya bagus, mereka tahu sebenarnya judi online ini bukan judi. Bahkan lebih tanda kutip, lebih bodoh daripada judi. Judi saja sudah dilarang oleh agama, ya kan? Kalau judi online ini, yang nentuin tuh bukan bandar, bukan undian, tapi nentuin bandar. Gua ada 1.000 orang yang main, ya kan? Terus gua kasih yang 30% menang, gua 70%. Ya begitu, dia selalu akan menang. Yang menang akan ada 30%. Kayak film di Netflix ini, Mas Alfon, No More Bets. Betul. Nah, itu kan diatur tuh. Wah, mu semenjak dari luar negeri ngomongnya aneh-aneh. Ya, kita kan orang beradab. Oh iya. Yang main judi itu beradab juga apa enggak itu? Ya, sebenarnya judi ini adalah bagian dari akselerasi peradaban manusia, tapi tidak beradab. Tidak beradab. Ya, karena dampak negatifnya jauh lebih luas. Jadi menurut saya Mas Alfon ya, judi ini sama seperti narkoba, itu adalah kejahatan-kejahatan yang melahirkan kejahatan-kejahatan berikutnya. Coba korbannya oknum polisi, oknum tentara. Ini kan seharusnya orang-orang waras nih. Iya. Orang-orang yang memang sejak pendidikan awal itu sudah dilatih untuk menggunakan rasionalitas berpikir. Kalau udah kena judi online nih, supir ojol dibunuh, kemudian suaminya dibakar, ini segala macam karena suaminya terlalu keranjingan judol. Nah, ini akal-akal sehat kita ini kan upside down nih, diputar balik nih. Kita bisa bilang ini perang candu model baru. Ini ya. Kalau Cina dulu dikalahkan dengan perang candu, ini candu yang sekarang candu digital. Kita dikalahkan dengan candu judi online itu. Nah, tapi kan sebetulnya ada regulator di kita itu, pemerintah, ya kan? Ya. Terus apa kira-kira tugasnya pemerintah itu, masuk judi online gitu tidak bisa? Kominfo lah ya, Kominfo yang dulu lah. Sekarang Komdigi namanya. Komdigi namanya sekarang. Kalau menurut kamu gimana itu? Ya kan kemarin udah ditangkap tuh sama polisi itu judi online nih. Iya. Ya kan udah ditangkap tuh 16 yang sudah digaruk sama polisi. Nah, kita berharap nih bukan hanya sekedar penangkapan yang sifatnya selebratif aja. Jadi mudah-mudahan ini sampai ke pucuknya. Karena kalau di polisi itu, pemolisian itu kan ada follow the money. Dia akan ikutin tuh uangnya tuh. Berhenti di mana tuh uang? Nah, kalau kita bicara kementerian atau institusi negara, ya seharusnya memang yang biasanya paling pucuk itu biasanya ya kecipratan. Kita nggak tahu nih yang Kominfo nih yang udah ditangkap sama polisi ini, ya kita berharap jangan berhenti di kerucu-kerucu aja. Tumbalnya itu jangan hanya kerucu-kerucu aja. Seharusnya kemana uang itu mengalir, ya sudah pentokin aja di situ. Ya udah, itu garuk aja semua. Kalau memang sayang sama rakyat. Berarti masih selain itu menangkap ada indikasi uang mengalir sampai jauh itu? Ya, kita kurang tahu, tapi ya mudah-mudahan polisi bisa membongkar itu karena orang-orang ini kan punya mulut semua nih yang ditangkap, dan dia nggak mau hanya dia yang dinyatakan bersalah, dia kan harus buka mulut. Kan biasa itu perilaku manusia gitu kan. Jangan saya doang dong gitu kan. Ini uang saya ini bukan saya kantongin sendiri semua. Ini juga saya nyetor ke atas, ya otomatis kan biasanya begitu tuh. Ya mudah-mudahan polisi bisa mendalami ini dan didukung oleh Pak Prabowo nih. Ya kan, polisi juga kalau nggak didukung sama presiden, betul. Dia pasti takut-takut kalau ternyata target akhirnya itu adalah orang penting misalnya. Nah, ini kan polisi juga manusia biasa yang perlu penguatan secara konfigurasi politik, kurang lebih gitu kan Mas Alfon. Jangan kebanyakan saya nanti di PPATK akan jelas.
Oh iya, distribusinya ya. Ini selama 2 tahun sangat sulit menyembunyikan sesuatu yang jangka panjang. Tapi masalahnya kalau begini nih Mas Alfon, biasanya liquid, biasanya cash, dia simpan, dia laundering segala macam. Ini kan ya maling kan lebih pinter kan biasanya. Nah, ini kan kalau menurut ceritanya Pak Alfon tadi, ini kan sudah sekian lama. Ya. Kalau berbicara digitalisasi, sejarah digital di Indonesia kan lama sekali kan. Ya kan, mungkin ya sudah puluhan tahun lah kita kan menggunakan teknologi digital kan seperti itu kan. Betul. Nah, tapi kenapa ya kok baru sekarang ketangkep tuh judi online itu ya? Saya juga bingung. Itu loh. Bingungnya begini. Jangan Sebelum dijawab, saya mau makan dulu. Jawab langsung. Saya tuh tanya Pak Alfon karena bingung, kok Pak Alfon bingung juga. Jadi saya bingung waktu awal-awal kita berikan saran membasmi ini, lalu wah ini judi online ini kayak Thanos. Jadi kalau dilawan sama Thor, lewat Thor. Thanos tuh jago banget. Nah, Thor mesti cari kawan-kawannya. Thor itu Kominfo, Palu blokir. Lalu cari tukang gebuknya siapa? Hulk. Polisi, masukkan polisi. Lalu cari orang pinternya siapa? Iron Man-nya siapa? PPATK, OJK. Nah, jadi kita bikin yang namanya Satgas Judi Online. Kira-kira berapa bulan lalu? 6,5 tahun lalu. Nah, waktu Satgas sudah jadi, harusnya efektif. Thanos lewat sama 3 orang dikeroyok gitu kan. Mestinya kalah gitu. Tapi kok nggak kalah-kalah? Kita bingung apa sedemikian saktinya ini. Ini kalau nggak salah kemarin Menteri Polhukam ya, Pak Budi Gunawan Polhukam ya, kan sekarang tuh ada perubahan menteri Polhukam. Itu kan juga bentuk DES. Ya. DES judi online. Ya. Dulu Satgas, DES itu besok apa lagi begitu kira-kira? Sekarang terjawab secara tidak langsung. Jadi mayoritas kenapa nih bocor, kenapa nih kok bisa aktif terus? Rupanya ya karena ada pagar makan tanaman. Oh, kayak lagu deh. Nah, maksud saya tuh gini loh Pak Alfon. Ini kan sudah sekian lama. Ya kan? Tadi Mas Islah nyebut Kominfo yang sekarang jadi Komdigi. Ya kan? Nah kok baru sekarang ditangkap? Ya kan? Kok nggak dari kemarin-kemarin? Apa nunggu presiden baru? Nah, gimana tuh Mas Alfon coba menjawabnya? Takut. Ngomongin politik takut. Ayo makan. Air mengalir sampai jauh. Nah, itu jadi pertanyaan. Ya kalau ngelihat modusnya ya, yang sudah ditangkap oleh polisi ini, biar saya mewakili Mas Alfon. Ya. Mas Alfon, bukan saya pemberani, cuma paling enggak, saya punya backing. Backing saya itu pemilik warung ini. Jadi kalau ngelihat modusnya memang dari 5.000 situs judi online misalnya 4.000 yang ditutup, 1.000-nya ini dipiara. Atau ada juga yang sistemnya itu tutup lepas. Ditutup dulu. Ini kan mungkin udah rahasia umum ya. Ditutup dulu sekian jam, sekian menit, nanti dipalak dulu nih. Situs kamu saya pending nih. Kalau kamu mau bayar, ini saya lepas lagi nih, kurang lebih kan gitu tuh. Kita sebenarnya udah tahu itu, cuma dari kemarin-kemarin kita takut ngomong begitu. Nah sekarang sepertinya Polri serius nih, karena presidennya juga serius untuk nanganin judol ini. Nah maksud saya itu berarti karena presiden baru itu berarti. Ya. Kan? Nah kalau kita bicara Kominfo, apakah Menkominfo-nya tidak terlibat? Wallahu a'lam. Tapi yang lama apa yang baru? Ya, yang lama dong. Kan Kominfo. Kalau yang baru kan Komdigi. Iya, itu. Maklum Pak tukang sate, Pak. Iya, saya maklumi, Pak. Karena saya memang kayaknya lebih cerdas sih. Sesama Madura tapi kayaknya saya lebih cerdas. Dan lebih nekat. Lebih cerdas sedikit, saya banyak. Nah, saya nggak tahu keterlibatan itu, tapi mosok sih sekelas mereka ini, orang-orang yang katanya nih, kata polisi, rekrutan dari luar. Ada beberapa rekrutan dari luar yang tiba-tiba diberikan wewenang untuk membuka tutup situs judi online dengan membuka kantor satelit, bukan di kantor Kominfo, di kantor Kominfo. Ini kan tempat lain. Ya, ini kan ya buat saya sebenarnya server itu kan bisa ditancepin dimanapun, bukan begitu Mas Alfon ya? Itu yang bikin sakit kepala. Jadi harusnya itu sebenarnya cuma hak akses, tapi di kantor satelit itu, jadi mau blokir berapapun kantor satelit bisa tinggal buka. Iya. Sama juga bohong.
Oh gitu ya? Iya, kantor satelit ini kayak kantor di dalam kantor tuh. Kalau sistem buka tutup seperti yang Mas Iza ceritakan tadi itu, memang nggak ada keseriusan dong untuk memberantas judi online. Secara bisnis itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Kantor kecil begitu sebulan bisa 8M. Iya. Contohnya beginilah. Mohon maaf, saya bukan penggemar. Dulu orang rame berbicara soal situs porno. Iya kan? Semua teriak, ulama teriak, situs porno harus diblokir, harus ditutup karena itu meracuni generasi bangsa kita. Iya kan? Perlahan-lahan sekarang kan sudah nggak ada kayaknya. Iya kan? Sudah mulai diblok. Nah, kenapa judi online tidak dilakukan? Karena ada duitnya. Ini kan soal duit aja. Ada demand, ada supply. Ya, betul. Ada demand, ada supply. Secara teknis, dua hal yang nggak bisa dibasmi dari muka bumi ini, prostitusi dan perjudian. Ya, kita nggak bisa membahasnya 100%, tapi bisa menekan semaksimal mungkin. Jadi, dan yang jadi masalah perjudian ini membawa masyarakat menengah bawah ini yang sudah terpuruk jadi makin terpuruk. Oke. Judi pasti ada bandarnya. Ya kan? Ya. Kira-kira bandarnya siapa? Jadi kita ngomong secara sistem. Oke. Ambil contoh lain, bandar narkoba. Bandar narkoba berhasil ditangkap, gembongnya dipenjarain, besok keluar lagi penggantinya. Jadi selama ada model bisnis yang menguntungkan dan ada kekosongan, pasti ada yang mengisi. Jadi itu yang salah satu hukum. Jadi judi ini ada bandarnya, kita tahu di kantornya di mana, toko jual banyak yang bisa menunjuk, ya kan. Tetapi kalaupun dia diambil, lalu ada kekosongan, akan ada yang mengisi. Jadi itu masalah yang perlu. Jadi bandar tuh bisa ganti-ganti. Ya, setiap ada peluang selalu akan muncul bandar baru. Iya. Ya kayak organisasi teroris itu Mas Cak Imam. Nah kalau ini saya juga menekuni ini gitu Mas Alfon. Kalau amir terorisnya itu mati tertembak, itu otomatis dia keluar tuh. Amirnya. Jadi dia kayak tentakel gitu. Kalau kepotong, dia akan muncul lagi itu. Udah pasti seperti itu. Nah, ini judi online kurang lebih seperti itu. Ya, kalau saya sih berharap nih ya, pemirsa sekalian ya. Termasuk juga kita semua yang ada di sini. Ini kan akhirnya keterpurukan masyarakat ini dari judi online ini kan akhirnya jadi satu paket dengan pinjaman online nih. Pinjol, betul. Iya kan? Iya. Karena pinjol ini mudah, tinggal selfie sama KTP gitu kan, dikasih 2 juta. Ini masalahnya buat judi juga. Nah, ini kan akhirnya orang itu udah ancur-ancuran lewat judol, akhirnya dia ancur-ancuran juga dipinjol. Semua orang kalau ini dibiarin, semua orang Indonesia ini jadi buronan semua nanti. Nah, ini yang mudah-mudahan ini Polri ya lewat karyawan-karyawan Kominfo yang hari ini jadi Komdiji ini udah menunjukkan keseriusan perintah presiden. Tinggal presiden nih punya komitmen nggak? Kalau istilah tadi cerita, ya kan? Ini kan tanpa batas. Jangan-jangan jaringannya internasional nih, Mas Alfon? Kemungkinan. Karena sistemnya dari Cina. Sistemnya dari Sistem Cina. judi online itu kan ada servernya, ya kan? Servernya cuma beberapa. Servernya nggak banyak. Lihat situsnya ribuan. Servernya paling cuma 6 sampai 10 di bawah 10. Lalu semua sistem akan mengacu ke server itu yang ngasih. Dan itu di Cina bisa dikendalikan karena mereka tegas. Basmi kena hukumannya berat. Kabur keluar Cina lalu cari. Nggak cuma Indonesia, di Sri Lanka, di negara lain juga banyak yang begitu. korbannya. Artinya ada polisi cyber yang bekerja. Ya kan dulu kan kita pernah membentuk polisi cyber tapi konteksnya radikalisme. Ya kan yang memeriksa akun-akun radikal itu. Nah, yang begini polisi cyber bekerja nggak sih? Ya kalau untuk akun radikal kan seharusnya end up-nya, ujungnya itu kan memang di Kominfo untuk melakukan pemblokiran situs itu. Saya tuh kadang-kadang kesel juga nih sama Kominfo nih. Untuk memblokir akun-akun radikal itu susahnya minta ampun. Tapi judi ini kok kayaknya memang sudah diatur sama mereka ini ritmenya ini. Supply demand tadi. Nah ya ini lagi-lagi ya ini keseriusan presiden terutama. Karena ini jadi program utamanya Pak Prabowo. Saya kira kalau memang ingin ekonomi Indonesia tidak ancur-ancuran ya basmilah semua. Dan laporannya bagus.
laporannya tiap bulan kami memblokir 2 juta situs. Ya kita harus lihat ujungnya dong. Tetapi transaksinya makin besar. Ya situs yang diblokir ya tinggal dibuat. Kalau sepengetahuan Mas Alfon, berapa sekarang situs judi online yang beredar di Indonesia lah? Sebenarnya itu servernya nggak lebih dari 10. Servernya? Orangnya itu aja. Lalu situsnya itu tinggal diduplikasi. Domain tinggal beli. Modal 90.000 dapat 1 domain. Tinggal dibeli. Lalu kamu tutup ya. Tutup, buka. Kamu tutup ini, aku buka. Tutup, buka. Kalau cuma 10, nggak sulit mestinya untuk nangkap itu. Ya, tapi 2 tahun kita nggak berhasil aja. Nggak berhasil. Itu pertanyaan. Itu Pak yang mengganjali saya sampai gusar gitu loh Pak. Kenapa? Dan yang paling repot nih, Cak Imam, Mas Alfon, kalau ternyata duit judi online ini mengalir kepada ongkos-ongkos politik. Ini lebih ruwet lagi nih. Ini menarik nih. Nah, terus. Ya itu. Ini paling repot nih, karena apapun yang bersinggungan dengan konfigurasi politik, sektor-sektor politik, biasanya itu akhirnya politisi-politisi ini merasa tersandra dengan kasus-kasus pidana umum seperti ini. Nah, kalau menurut saya ini, kalau memang ada Pak Prabowo memang ingin bertekad, pasang kacamata kuda, berikan wewenang penuh kepada Polri untuk melakukan penangkapan dan bongkar setuntas-tuntasnya siapapun yang terlibat. Mau menteri kek, mau iblis dari neraka jahanam kek, ya tangkap aja. Kenapa ini Pak Alfon ya? Saya tuh bicara soal judi online itu ya, karena kan banyak orang kalau makan di sini tuh Pak ya, ngomong judi online, dan omset saya juga turun gara-gara judi online itu Pak. Nah orang bukan tuh makan sekarang buat judi uangnya ya? Kayak gitu Pak Alfon. Kalau yang dapat bansos itu menganggap wah ini kan rezeki dari atas, nggak usah dapat duit. Dia dianggapnya itu uang yang boleh hilang, lari ke judi online. Jadi secara nggak langsung bansos itu ngalirnya ke judi online sebenarnya. Ya, secara tidak langsung. Jadi judi online dibiayai oleh bansos. Nah, ada yang menarik lagi juga yang menjadi keganjalan saya itu, Mas Islam, Pak Alfon. Itu ada salah seorang menteri atau pejabat itu bilang dia mau mengejar pajak yang transaksi bawah tanah itu. Maksudnya bagaimana? Jangan-jangan judi online itu bagian dari transaksi bawah tanah yang mau dikejar pajaknya. Kalau kemudian transaksi itu dikejar, transaksi bawah tanah itu dikejar pajaknya, artinya dilegalisasi. Itu gimana itu sebetulnya itu? Ya kalau saya melihatnya gini, misalnya contoh narkoba nih. Narkoba ini setiap tahun itu kurang lebih sekitar 600 triliun transaksinya. Coba, hampir APBD kita itu hampir kesedot nih. Jumlahnya kurang lebih sama, APBN ya. Nah ini adalah potensi-potensi pajak yang hilang dari negara seperti yang dialami Inggris. Inggris ini merasa ekonominya terpuruk karena potensi pajak dari nilai transaksi itulah yang seharusnya itu bisa ditarik oleh negara dalam bentuk taksasi, dalam bentuk pajak. Nah mungkin yang dimaksud oleh Bapak itu bukan melegalisasi barang-barang yang ilegal ini, tapi seharusnya potensi transaksi keuangan yang teralokasikan untuk bisnis-bisnis gelap ini, alangkah bagusnya kalau kemudian dialokasikan ke dalam bentuk transaksi-transaksi yang terang, yang legal gitu maksudnya. Bukan melegalisasi narkoba atau judol, enggak. Ya, saya pikir dia masih waras lah. Bahasanya sih begitu. Ya, saya memaklumi kalau Cak Imam punya pengertian seperti itu. Ya kan cuma jualan. Kalau dalam waktu saya di pesantren saya kan memahaminya sesuai dengan mafhum muwafaqah. Ya, itu dia. Ya kan? Lah mafhum mukhalafahnya bagaimana? Ya. Nah, kan seperti itu. Ya. Kita dulu kan mondok Pak sebelum jualan sate Pak. Itu sekolahnya di pesantren, orang Madura kan begitu deh Pak. Ya, kecuali saya Pak. Saya mondok. Dia banyak punya pondok masalahnya gitu. Di sini tempatnya untuk nyompong. Padahal kita sehari-harinya melas Pak. Di luar juga. Tapi keren keluar Pak. Tapi memang soal judi online ini ya, ini memang menjadi persoalan bersama. Saya tadi sempat baca ya, ada oknum polisi bunuh diri gara-gara judi online, dikejar-kejar hutang sampai minum racun tikus di Jawa Timur tuh. Ini kan menurut saya udah akut nih. Jangan sampai negara ini runtuh gara-gara judol, terus masyarakat ini secara interaksi sosial juga terganggu. Ini menurut saya karena gini, Cak Imam. Kalau teroris, ideologinya jelas nih. Ideologinya ekstrem kanan.
Iya kan? Kalau judol ini lintas ideologi nih, bisa menyerang siapa aja. Betul. Dan tidak teridentifikasi. Orang-orang yang menurut kita itu baik, humble, ya mudah bergaul, tiba-tiba dia mojok, main HP, main judi online, ujung-ujungnya dicari debt collector. Nah, ini kadang-kadang adalah sesuatu yang ada di sekitaran kita hari ini. Nah, jadi bahaya tuh. Kan gini, tadi Mas Isla nih bilang ke Pak Alfon ya, katanya ini ada kaitannya juga dengan pinjol, rantainya, ya kan? Mungkin ada kaitannya juga dengan game online kan? Ya, jadi awalnya game online. Awalnya game online. Awalnya seakan-akan ini meresahkan juga nih game online. Tidak ada bettingnya, nggak ada perjudiannya, nggak ada taruhannya, ya kan? Lalu lama-lama manusia tuh ada manusia tuh cari endorfin. Jadi kalau main, berhasil mencapai, berhasil dapat jackpot, berhasil dapat ini gitu. Nah, jadi tanpa sadar dia mencari endorfinnya. Nah, kalau dia udah dapat endorfinnya, udah ketagihan, ya dia kan keluarkan uang. Artinya kalau begitu game online juga harus dilarang dong, diblok dong. Gimana game online dalam taraf tertentu memang jadi ya tidak semua pisau itu jahat. Jadi yang ditangkap itu pisau yang buat nodong. Tapi pisau yang buat masak ya nggak boleh gitu. Jadi game-game online banyak juga yang bisa buat belajar menjadi. Sekarang itu kan orang tua itu kan juga kesulitan mengawasi anaknya yang begini-begini itu. Jelas. Gitu loh. Orang tua lebih gaptek dari anaknya. Dan orang tua harus bisa mengawasi anaknya. Mana mungkin kamu lebih gaptek dari anak kamu mengawasi anak kamu itu loh. Lebih canggih. Dan mayoritas masyarakat Indonesia itu orang tua tuh gaptek. Dan ada lagi orang tua yang pakai gadget itu sebagai babysitter anaknya. Betul. Biar anaknya nggak banyak nangis. Iya, nangis kan? kasih aja handphone. Nah, kalau begitu tuh cara kontrolnya bagaimana? Kan kita juga tidak tahu bahwa si anak ini dari game kemudian ke pinjol lalu kemudian ke judol kan? Ya. Nah gitu loh. Nah itu literasi digital, literasi finansial. Jadi memang ya itu salah satunya dari Mas Alfon ya. Kalau saya sih kehadiran negara nggak ada lagi. Ya. Negara ini kan punya portal-portal kurang lebih begitu. Ya artinya negara punya wewenang untuk menutup itu semua. Kan orang-orang di Kominfo, di Komdij hari ini, itu kan yang bisa memilah tuh. Oh ini game online yang sehat, game online yang memang betul-betul game. Ini memang betul-betul gaming yang mendidik misalnya. Dia kan tahu itu satu persatu. Dia memprofiling semua situs-situs itu. Tapi kalau game online yang sebenarnya hanya kedok, tapi ujung-ujungnya sebenarnya ada betting di situ, ya itu tutup aja. Nah ini kan yang jadi masalah kan kayak ini nih yang ditangkap 16 orang ini, justru orang yang tempat kita berharap itu ternyata dia justru bergabung dengan para penjahat gitu loh. Nah itu makanya habisi para penjahat itu. Kalau perlu ya itu harusnya dikeler tuh. Maksudnya yang ditangkap tuh, kamu duitnya kemana aja? Ke sini Pak. Yang di atasnya tanya, kemana Pak? Ke sini Pak. Sampai betul-betul mentok. Kalau memang ini sampai ke level menteri, tangkap menterinya, adili. Dia itu berdiri di tumpukan darah dan air matanya penderitaan korban judol. Bukan hanya pemain loh. Ya, masyarakat menengah bawah. Ini saya udah semangat. Kalau lihat Pak Isla ini sudah ceramah begitu itu, sudah begitu itu. Iya, ngeri ya. Audiensnya ribuan itu. Ngeri kali. Iya ampun, saya aja kadang-kadang ngeri sendiri. Jadi memang ya, kalau kita berbicara korban judol, kita tidak hanya berbicara pemain. Keluarga pemainnya juga sebagai korban. Korban kejahatan dari pemain judol itu yang dibunuh, yang dirampok, yang dibegal, itu juga menjadi korban. Makanya korbannya itu, kalaulah pemain judol di Indonesia ini misalnya cuma 1 juta, korbannya itu bisa 15-20 juta gitu loh. Gitu kalau saya Cak Imam. Nah, ada yang mau aku dalami dari Mas Alfon. Pak Alfon, uang judi online itu katanya mengalir sampai jauh. Iya kan? Bahkan tadi mengalirnya itu bisa jadi bansos-bansos itu kalau itu masuk ke dana politik. Misalnya bisa jadi begitu kan? Ya, secara tidak langsung bansos itu kalau masuk ke masyarakat bahwa ini uang dari langit bukan uang kerja aku sehari-hari, boleh hilang gitu. Lalu dia pakai untuk judi online, hilang, sebenarnya uang bansos itu lari ke bandar judi online. Dan banyak juga orang yang mengatakan bahwa ini merupakan sarana money laundry. Enggak, maksud saya gini, kalau memang uang itu mengalir sampai jauh,
Iya kan? Lalu jadi bansos. Bansos kan dibagikan oleh seorang ketika kampanye. Jangan-jangan itu jadi modal politik mohon maaf, ini kan lagi musim pilkada juga. Iya kan? Jangan-jangan ke sana. Sementara masyarakat yang dikasih bansosnya nggak paham. Iya kan? Itu gimana tuh? Kalau yang disponsori calon dari kepala daerahnya pasti ada utang budi lah. Ya, utang budi pekerti, bukan utang budi yang lain. Utang budi mulai berani terbawa arus. Nggak utang budi pekerti. Udah terbawa arus, hati-hati. Enggak, bercanda. Tenang Mas. Kita di backingi, teruskan. Kita di backingi presiden untuk memberantas utang judol. budi pekerti itu gimana coba? Benar itu? Jadi dia masih balas budi dong. Kalau misalnya dia sudah dibantu biayanya, waktu udah menjabat ya masih balas. Mungkin apa setengah tutup mata dengan aktivitas yang terlarang atau apa, ya itu yang perlu kita perhatikan dan mungkin kita himbau kepada calon-calon kepala daerah itu, ya kalau bisa pilih-pilih lah siapa yang mendukung Anda, jangan sampai didukung oleh sektor-sektor yang melanggar hukum. Ini was banget hari ini Pak Alfon ini kan, was sekali ini. Ini habis makan sate ini 2 tusuk lagi. Langsung berani. Langsung begitu. Jadi ini, Pak. Sayangnya itu tidak disampaikan sebelum kampanye, sebelum pendaftaran pilkada. Ini sudah berjalan Mas. Tapi oke, itu menarik Pak Alfon. Nah, untuk membuat efek jerah, ya kan, bagi pelaku itu kira-kira gimana? Harus dihukum mati atau dihukum seperti apa pelaku judi online ini? Gampang. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap regulasi judi online itu, hukum seberat-beratnya, rampas semua asetnya, miskinkan mereka, dan kemudian beri kompensasi kepada korban-korban itu. Satu, kalau judol ini bisa diminimalisir, otomatis pemainnya kan sedikit, korbannya juga akan diminimalisir. Nah ini kan kalau sampai ada oknum-oknum kayak yang di Kominfo seperti kemarin itu, yang seharusnya punya wewenang untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, tapi dia malah memperkaya diri. Ada jamnya Richard Mille. Wah, itu jam-jam mahal semua, miliaran harganya itu. Bukan yang 5 juta itu, bukan? Oh, yang 5 juta kemarin. Yang sono. Ya, mungkin itu KW. 4 juta. Tak diskon 1 juta. Tapi saya kan pemakai jam KW. Itu biasanya 2 tahun udah mati sendiri. Nggak usah terus terang begitu. Loh, kan KW. Saya cerita jam saya KW. Oh iya, tapi ini asli. Asli. Pakai shot. Ya, ini asli. Pakai shot. Iya, pakai shot. Asli. Dikasih orang. Terus. Lungsuran. Iya. Nah, ini efek jerah secara ini ya, biasanya memang pelaku-pelaku judi online itu, Cak Imam, kebanyakan itu harus betul-betul terpuruk, terlibat kejahatan berikutnya, baru dia tuh nyesel tuh. Melakukan begal, membunuh taksi online, ini segala macam, betul-betul dikejar-kejar debt collector. Nah itu biasanya baru ada efek jerah tuh. Itu pun belum berarti ideologi judi online-nya itu betul-betul habis. Hanya memang dia menyesali perbuatan yang sudah dilakukan di masa depan, belum tentu tuh. Yang paling menyesal ada istrinya. Oh pasti itu. Nggak, yang saya maksud itu, yang ditangkap-tangkap pejabat yang mestinya dia memblokir situs, kok malah dia memelihara, itu loh. Itu kalau tidak dihukum berat, Pak, ya kan? Ya kan berulah terus. Kalau dari kasus ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya tindakan blokir ini cukup efektif. Kita bisa ambil kesimpulan. Sebenarnya tindakan blokir cukup efektif kalau tidak masuk angin. Tapi begini Mas Alfon, saya yang nanya ya. Ya silakan. Kalau misalnya judol ini sudah diblokir sama Kominfo dan dioperasikan misalnya dari negara lain, dari Kamboja misalnya, bisa pakai VPN nggak? Pakai VPN bisa, tetapi sebenarnya kalau dia pakai VPN malah lebih asik. Cari server VPN-nya, tangkep, ketahuan semua yang masuk VPN itu malah. Berarti semudah itu. Iya kan? Tidak sulit berarti kan? Tidak sulit. Berarti yang sulit itu adalah goodwill-nya. Komitmennya kan? Betul gitu. Nah, Mas Alfon, kan Mas Alfon tadi bilang judi online itu gampang dibuat. Iya kan? Tinggal copy and paste. Tinggal copy paste. Seperti itu kan?
Berarti memang jangan-jangan dari dulu itu nggak ada niat ya. Ada niat tapi nggak kesampaian gitu ya. Bisa jadi ada niat, tapi ya akhirnya menyerah kepada setoran. Ya. Bisa juga kan? Kita terlalu sopan kalau ngomong begitu itu. Ya udah belak-belakan aja. Dari dulu itu yang biasanya menggugurkan niat baik itu adalah pekerjaan-pekerjaan jahat. Itu kan filosofinya begitu tuh. Iya. Ya kan? Nah, inilah kemudian yang terjadi hari ini di kita. Sekali lagi ya. Saya bukannya apa. Ini komitmen Pak Prabowo yang sudah menjadi dicanangkan sebagai program utama ini. Betul. Ini harus betul-betul bisa diimplementasikan. Jangan cuma omon-omon. Gitu loh maksudnya. Jangan hanya omon-omon doang. Ya udah serahkan ke Polri. Udah tangkap sampai ke akar-akarnya. Misalnya yang Kominfo nih. Dia aduh, ini kan kejahatan sindikasi itu kan tidak mungkin dia itu hanya dikendalikan oleh 16 orang tapi bisa meruntuhkan, memporak-porandakan satu negara kan, kalau tidak ada orang kuat yang memayungi mereka. Nah, dari pembicaraan ini saya kan akhirnya jadi menyimpulkannya. Kalau korupsi itu Pak, ya kan? Korupsi itu tidak bisa diberantas karena kepalanya busuk. Ibarat ikan itu busuk di kepala sehingga busuk semua ke bawah, ke badan, seperti itu. Artinya judi online kan juga begitu mungkin ya. Artinya ini dulu yang mempunyai goodwill, yang atas dulu berarti kan seperti itu mestinya kan Pak Alfon ya, yang punya goodwill yang atas dulu mestinya gitu. Nah ini kan nyambung dengan Pak Prabowo yang kalau nggak salah katanya di Astacitanya ada judi online ya? Ada. Nah, judi ada. online. Memang salah satu program utama itu. Nyambung dengan itu. Karena itu 600 triliun. 600 triliun. Nilai transaksinya. Nilai transaksinya. Ya, kalau berhasil diambil itu cukup untuk makan siang gratis. 600 triliun. Atau bayar hutang jatuh tempo. Setidaknya itu. 600 triliun itu tanpa pajak. Iya kan? Tanpa pajak. Iya, nggak ada pajak negara. Artinya negara tidak diuntungkan. Ini kan bisnis gelap nih. Sama seperti narkoba, judol dan seterusnya itu. 600 triliun itu besar Pak. Itu kalau dibelikan sate, saya bagi ke orang semadura itu nggak masih lebih banyak. Iya, saldo saya cuma 2 juta lah. Bisa habis semua. Kurang dikit lah. Iya. 200 triliun. Yang di belakangnya nggak dihitung. Iya. Nah, ini berarti memang Pak Prabowo ini punya komitmen ke sana. Kita simpulkan sementara dulu kan, karena kabinetnya kan baru seminggu nih, ya kan? Kita simpulkan dulu punya komitmen ke sana, ya kan? Semenjak Pak Prabowo jadi presiden itu ada Rona Tanur yang ditangkap. Ya. Itu kan gede juga 1 tuh. triliun. 1 triliun. Enggak, yang 1 triliun kan Markusnya. Nah, Markusnya. Kan itu dari beberapa kasus. Betul. Itu udah gebrakan tuh. Betul, gebrakan kan? Ya kan 1 triliun dari uang yang mau dibagikan. Ya. Di belakangnya tentu lebih gede lagi. Ya kan? Lalu sekarang ada ini. Judi online ditangkap yang sebelum-sebelumnya dibiarkan. Ya kan? Tiap bulan 8,5 miliar selama 2 tahun tinggal dikali 24. Nah, itu dia tiap bulan 8,5 miliar coba. Kalau operatornya cuma orang 10. Ya kan? Berarti berapa itu? Ya itu bisnis yang menguntungkan. Makanya. Ya itu menurut saya yang perputaran uang yang tercatat. Saya nggak begitu yakin angka itu, tapi ini hanya saya ya. Saya nggak yakin kalau 1.000 situs online itu hanya senilai 8,5 miliar kalau melihat omsetnya ya. Tapi ya itu nanti tinggal pendalaman dari penyidik sih. Ya. Ini katanya Menteri Komdiji ini mau memblokir itu loh. Ada 1,8 sampai 2 juta katanya situsnya itu ya. Judi online itu. Jadi, Cak, situs itu mau 1 juta, mau 2 juta, mau 10 juta, itu tinggal dibuat. Saya makanya, ini bukan pajangan soalnya. Iya. Dan bukan properti. Bukan properti, tapi bayar kita. Nggak bisa menilai prestasi itu dari banyaknya kerja. Ibaratnya tuh kamu cabutin bulu ayam. Kamu mau berlatih sehari cabutin bulu ayam bisa 2, paling jago 3. Mending kamu beli mesin yang bisa cabutin bulu ayam 10 pakai mesin. Nah jadi kita lihat ujungnya. Kalau kamu blokir 2 juta situs tapi tetap aja transaksi PPATK-nya besar, ya artinya ini nggak efektif. Nggak efektifnya kenapa? Ya salah satu jawabannya di koran ini. Jadi memang harus diblok total
Ya. Iya kan? Harus diblok total. Nggak bisa hanya berdasarkan jumlah total. Begitu kan? Kan biasa cuma kasih lihat, aku udah kerja nih, lihat blokir 2 juta situs. Tapi lah ini masih ada 600 triliun nih tiap tahun nih. Ya, artinya kerja kamu nggak efektif. Kamu kerja boleh, tapi kamu kerja nggak efektif. Nah jadi harus dilihat ujungnya. Oke, terima kasih kamu udah kerja. Saya itu kadang-kadang masih sanksi juga. Apakah iya gitu ya pemerintah itu akan memblokir total judi online itu? Saya sangat berharap iya. Sangat berharap iya. Sangat berharap ya. Kamu berharap juga enggak? Bukan hanya berharap, menurut saya tinggal goodwill-nya aja. Sebenarnya bisa, asal punya komitmen dan integritas. Itu aja. Cuma kan memang judi online, dana-dana non-budgeter dan non-pajak ini kan kadang-kadang memang seksi untuk biaya-biaya politik. Biaya-biaya politik ini kan tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi otomatis harus menggunakan dana-dana non-budgeter yang tidak perlu pertanggungjawaban juga. Nah, ini jadi menarik, ya kan? Kalau ini untuk dana-dana politik yang selama ini kemudian menciptakan politik elektoral kita menjadi kotor, ya kan? Menjadi kotor, menjadi jorok gara-gara terus main uang segala macam. Mungkin kalau dengan diblokir, tidak ada lagi peredaran judi online di Indonesia, omset yang triliunan segala macam itu habis gitu ya. Mungkin bisa lebih memurnikan demokrasi. Iya, lebih memurnikan demokrasi. Nggak ada lagi money politics, tidak ada politik bansos. Artinya orang berkontestasi itu bisa secara fair. Iya, dan kan? meritokrasi. Meritokrasi. Ini kan kemudian nyambung, ya kan, nyambung dengan pidatonya Pak Prabowo, Pak. Ketika beliau dilantik, saya ingin membuat demokrasi yang beradab. Ya. Demokrasi yang santun, ya kan? Ya mungkin ini salah satu implementasinya. Betul. Gitu ya? Saya kira gini loh, Cak Imam, Mas Alfon, Pak Prabowo sudah mengumumkan Astacita. Judol menjadi salah satu poin penting di situ. Ditangkaplah ini amanat ini oleh Kapolri. Lalu Kapolri memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap judol. Ditangkaplah pegawai Kominfo yang 16 orang ini dan mungkin akan ada penambahan, kita nggak tahu. Ya artinya ini kan sebenarnya secara struktural ini sudah jalan nih. Jangan sampai mentah di jalan lalu masyarakat itu putus asa lagi karena ternyata ini tidak sampai ke pucuknya. Ya, hanya di akar-akar. Itu dia yang menjadi kekhawatiran saya. Ya kan? Ini seperti yang Mas Alfon bilang tadi. 2.000 ditutup, muncul 3.000. Iya kan? Jadi yang ditutup tadi itu hanya laporan. Ya kan? Tidak ditutup di atasnya plus blok gitu kan? Kayak gitu. Takutnya 2 bulan lagi masyarakat udah lupa. Muncul lagi. Ini muncul lagi nih diam-diam. Mendeteksi server itu tidak sulit, sangat mudah. Nah makanya saya tadi tanya hukuman itu. Karena kan hukuman itu menjadi salah satu instrumen untuk membuat orang jera kan? Ya. Bisa kan gitu, kayak koruptor misalnya dihukum mati, misalnya meskipun itu di dalam KUHP kita nggak tahu sudah ada atau belum, tetapi kan teriakan masyarakat terhadap koruptor itu kan hukum mati biar jerah. Bahkan kalau perlu keluarganya juga ditampilkan ketika ada TV, karena dia juga ikut menikmati, misalnya begitu loh. Kalaupun tidak ada pemenuhan delik hukuman mati, miskinkan aja. Nah misalnya begitu. Jadi biar jerah, karena apa? Yang di bawah ini loh Pak, iya kan? Orang-orang kecil, orang-orang miskin yang mereka bekerja hanya untuk menyambung hidup itu tergiur dengan ini. Saya penasaran ini, tadi kepotong sih Mas Alfon soal mendetek server itu. Gimana Mas Alfon yang VPN tadi itu? Nggak susah sebenarnya. Sangat mudah. Itu dia tuh. Cak Imam pun bisa. Misalnya Cak Imam dapat SMS. Gacor hari ini ada linknya. Info aja. Beliau ini gaptek. Handphonenya aja masih Nokia pisang, Pak. Lanjut. Saya itu Pak, bisanya cuma SMS. Dan itu pun nggak berani kalau kamu orang pinter-pinter. Takut nggak bisa dibaca karena tulisan saya jelek. Ya gimana? Terus. Jadi dikasih linknya. Apakah di iklan judi online, di Facebook, di iklan, atau di SMS, atau di WhatsApp. Kalau jadi Satgas, follow the ads, ikutin iklannya. Kalau kita klik iklannya, itu pasti kan ada customer service-nya. Hubungi nomor WhatsApp ini. Nah, hubungi nomor WhatsApp itu. Dapat 1 nomor WhatsApp nih, ya kan? Nah, lalu bilang aku mau ikut judi online, ya kan? Oke, nih setoran nih.
rekening ini dapat 2 data, nomor rekening, ya kan? Habis itu udah store nih 100.000, ya kan? Dan nih kamu hubungi ke situs yang ini, dapat servernya. Ini 3 kan tinggal nomor telepon kasih ke polisi, dia langsung ngelacak di mana orangnya. Nomor rekening kasih ke PPATK, langsung dilacak lagi semua dananya. Yang ketiga servernya kasih ke Kominfo, yang saya bilang kurang dari 10 itu servernya, diblok. Artinya kan Mas Koki itu susah. Artinya identitas dasar itu orang awam pun bisa mencari tahu. Nah, yang penting itu Pak. Semudah itu, tetapi kenapa jadi sesulit ini gitu? Nah, maksudnya gitu. Kan kita ini kan juga perlu mengedukasi. Ya kan, mengedukasi masyarakat, Pak. Ya kan Pak Alfon? Bukan hanya kita mengandalkan atas, karena kalau atasnya nggak bisa diandalkan, bawahnya kan tetap jadi korban besar. Ya kan? Nah, sekarang kita coba bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar mereka tidak ke sana. Kalau judi yang offline, ya kan? Kan itu gampang. Ya kan? Udah dibilangin kamu nggak usah ke situ, atau di sini karena ini di border yang tidak mempunyai saldo sekian nggak boleh masuk ke sini misalnya gitu, ya kan begitu. Atau ditakut-takutin ada polisi bubar dengan sendirinya, ya kan begitu. Kalau judi offline kan begitu kan, seperti sabung ayam dan lain sebagainya itu. Nah kalau judi online ini kan gimana cara kita mengedukasi masyarakat? Literasi tadi ya. Ya literasi terus gini, mungkin kita orang-orang yang betul-betul concern ini harus sering mengamplifikasi korban-korban judol. Berita-berita ditampilkan, diamplifikasi. Ada orang ngebunuh ibunya lah, begal lah. Oke. Ya ini harus diamplifikasi. Secara teknis. Misalnya apa? Ada nggak tip yang bisa dilakukan oleh orang tua atau siapa saudara kita yang ada di bawah untuk tidak masuk ke dalam judi online? Karena tawarannya kan datang ke gadget kita kan. Ya itu digital, literasi digital dan finansial satu-satunya jawaban jangka panjang. Jawaban jangka pendeknya adalah jangka pendek banget, blokir. Walaupun dia akan ganti, blokir lagi. Itu tidak akan berkesudahan sampai jangka panjangnya berhasil. Jawaban jangka menengahnya ya penindakan. Jadi penindakan yang tegas, hukum yang tegas, jangan hukumnya 2 bulan, 3 bulan, balik lagi dia. Nah, itu seperti koruptor tadi itu wacananya, orang begitu melihat koruptor itu hukum mati. Udah orang nggak mau tahu, pokoknya hukum mati meskipun ada pasalnya apa enggak seperti itu kan, karena kan geram. Kan seperti itu kan geram. Nah, judi online kan mestinya juga begitu, biar ada efek jerahnya kan bagi pelaku ya, terutama bagi pejabat-pejabat tadi yang sudah ditangkap itu kan. Enggak gitu. Ya termasuk mungkin kalau kita orang tua ya, terutama ke anak-anak yang masih hidupnya itu masih terintegrasi dengan kita yang orang tua ini, mungkin juga ada audit secara berkala terhadap uang jajan yang kita berikan ke anak-anak kita. Itu juga harus diperhatikan. Dan mungkin handphonenya sekali 2 kali itu harus diperiksa tuh, takutnya dia pinjol lah apa pakai. Sebenarnya pinjol itu kan juga pada akhirnya kan seharusnya kedetek oleh kita. Kalau anak-anak yang masih belum punya kerjaan tuh, ya kan, akhirnya dia akan melakukan kontak terhadap semua daftar kontak yang ada di dalam handphonenya dia. Nah ini bisa didetek ya. Langkah awalnya ya diaudit aja anak kita, misalnya sebulan dikasih 200.000. Nah ini kan harus dicek tuh penggunaannya tuh. Ini kira-kira untuk apa ya? Katakanlah 200.000 untuk anak kuliah, ini untuk seminggu lah misalnya begitu kan. Kalau tiba-tiba 200.000 ini sudah habis dalam seminggu, kita patut curiga. Patut ditanya juga tuh, anak ini buat apa kamu duitnya kok habis? Nah ini penting, karena masyarakat kita tuh kadang-kadang awam banget. Sama ini mungkin Imam. Circle-nya anak kita ini juga harus kita kenal nih. Jadi mereka juga jadi intelijen kita tuh. Si ini misalnya anak saya Salman misalnya, si Salman tuh sebenarnya ngapain aja gitu. Nah itu ditanya tuh ke circle-nya dia tuh. Itulah kurang lebih. Wah ini sangat produktif perbincangan kita hari ini. Padahal satenya Pak Alfon belum habis. Ini makin berani. Lama-lama datang ke depan istana negara gara-gara sate. Mas Alfon, Mas Islah, terima kasih banyak. Saya hari ini betul-betul bahagia. Karena apa? Dari kegelisahan saya tadi itu, yang saya baca koran gelisah banget, sekarang sudah ada jalan keluarnya. Meskipun ini jalan keluar itu nanti masih tergantung yang di atas, Pak. Ya kan? Tergantung dari pemangku kebijakan kita tuh mau seperti apa. Serius apa tidak? Seperti itu. Tapi seenggak-enggaknya ini sudah melegakan hati saya. Karena apa?
orang yang makan sate ke sini itu mengeluhkan hal yang sama, Pak. Makin berani, Pak. Mereka makin berani ngeluhnya. Kalau begitu habisin dah semakin berani. Iya. Ini kayaknya jangan-jangan bukan sate ayam tapi sate macan ini. Iya. Tapi itu sekali lagi, saya lega sekarang mendapatkan solusi, Pak. Mendapat solusi, apalagi ya yang nonton ini nanti yang nonton ini, yang mendengarkan ini, tahulah gimana cara-caranya, meskipun masyarakat tahu bahwa kamu main judi online itu bukan judi, main dibohongi gitu. Iya. Nah, misalnya begitu. Even bukan judi. Betul. Judi online itu bahkan lebih bodoh daripada main judi. Main judi aja katakan kurang pintar. Kita nggak bilang bodoh. Ini lebih bodoh. Ini lebih lagi, kenapa? Yang nentuin bandar kok kamu menang apa kalah, bukannya benar-benar diundi. Nah, itu kan. Ya, lah kita kadang-kadang ya, kan saya dulu kan pernah di Amerika. Sekali waktu kita ke kasino, pamer luar negeri terus. Tapi nggak pernah ngajak itu loh. Iya. Mau ngajak. Ya ngajak gitu. Maaf, yang melarat minggir memang. Tapi kalau saya ke luar negeri sampai nggak aja juga. Nah, itu kan kita main judi offline saja. Kadang-kadang kita curiga juga dengan kecepatan tangannya si orang yang melayani itu kalau di kasino gitu ya kan, kita sering lihat-lihat lah gitu ya, meskipun nggak ikut main karena saya nggak punya duit. Nah, itu memang di film-film juga kayak di filmnya Chow Yun-fat gitu kan, memang ada penipuan-penipuan yang trik, ada alat ya. Nah, apalagi online yang kita itu berhadapan dengan layar secara virtual, semua di belakang. Algoritmanya mereka yang ciptakan, pasti. ngatur. Nah, itu dia. Itu 100% tipu-tipu lah. Betul. Jangan ini. Membiarkan itu mestinya dia diblokir, tetapi malah dibiarkan karena menanggung keuntungan besar. Ya kan? Ya, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan pemangku kebijakan kita mempunyai niatan yang serius, punya goodwill dalam memberantas judi online ini. Pak Prabowo terutama dalam hal ini kan, karena dia ada di asta-citanya. Mudah-mudahan ini bentuk implementasi dari itu, implementasi dari asta-citanya Pak Prabowo. Matur kelangkong itu terima kasih. Depada. Jawabannya depada. Pak Alfon. Matur terima kasih Pak Alfon. Matur kelangkong Mas Islah. Kalau ke luar negeri lagi jangan lupa ajak saya lah. Ya. Kita nunggu sumbangan tiket dari orang dulu baru keluar negeri. Disumbang orang. Itu memang kita sekolah, Pak. Alasannya untuk tidak mengajak tuh 1001, Pak. Iya, pasti. Susah betul kita ini. Kita nggak mau bawa beban negara ke sana. Sudahlah, kita saya ucapkan terima kasih. Buat pemirsa yang ada di rumah, saksikan terus Sate Demokrasi. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.